Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Razulia Fatihah Wulandari dan saya sendiri Rizka Agus Kudori, akan sedikit mengulas tentang wakaf dan ibtida'nya. Langsung saja pada materi pertama, yaitu tanda baca al-waqaf wa al-ibtida'. Wakaf hendaknya diletakkan pada akhir suku kata, sedangkan ibtida' hendaknya diletakkan pada pangkal suku kata. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ibtida' tidak diletakkan pada pertengahan suku kata, sebagaimana tidak bolehnya wakaf diletakkan pada pangkal suku kata. Namun wakaf sebaiknya diletakkan pada akhir ayat yang sempurna jika nafas mencukupi. Demikian pula halnya dengan ibtida', ialah pada pangkal ayat yang baru dan sempurna pula. Jadi jika nafasnya sempurna, wakaf lebih baik di akhir kata. Tapi jika nafasnya tidak sempurna, tidak kuat, maka boleh wakaf di tengah kalimat. Itu karena terpaksa. Wakaf adalah memutuskan suara dari bacaan selama waktu yang cukup bagi si pembaca untuk menarik nafas baru, seperti biasanya dengan niat akan memulai bacaan dan bukan berpaling dari bacaan. Wakaf tidak boleh dilakukan pada pertengahan kalimat dan juga tidak boleh dilakukan pada lafaz tulisan yang berhubungan. Sedangkan ibtida' adalah memulai membaca Al-Quran, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semua dihentikan. Berdasarkan pemahaman tentang kosakata wakaf, maka wakaf memiliki 3 bagian. Yang pertama, wakaf untuk berhenti selamanya. Misalnya orang membaca surat Al-Baqarah, setelah ia tamat meneruskan sholat dan pada akhirnya bacaan surat Al-Baqarah itu kemudian disebut dengan wakaf. Yang kedua, wakaf yang bertujuan untuk mengambil nafas. Karena nafas tidak kuat, maka si pembaca menghentikan bacaannya pada kalimat tertentu dan setelah mengambil nafas, ia kemudian meneruskan lagi bacaannya. Yang ketiga, wakaf yang bertujuan untuk berhenti sebentar saja sehingga tidak sempat bernafas meskipun hanya sejenak. Wakaf yang terakhir inilah yang kemudian disebut dengan istilah saktah atau berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Selanjutnya ada 3 sumber wakaf dan ibtida' dalam penulisan dan penyusunan dalam Al-Quran sebagai berikut. Pertama, pendapat ulama ahli wakaf dan ibtida'. Misalnya wakaf pada firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 130